Baik, selamat sore Ibu. Di sini perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya sebagai arbiter yang sudah kalian pilih. Saya nama Ramadan SHMH. Di sini saya ingin bertanya, apakah kalian berdua ini sudah bersepakat secara penuh, secara kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini ke proses administrasi? Baik Pak, jadi begini, kami sudah sepakat antara PT oleh saya dan PT Sanggul. Kami sepakat untuk memilih Bapak sebagai arbiter kami dengan Bapak Mawana, benar? Iya, benar. Jadi saya jelaskan sedikit case-nya ya Pak. Di sini pihak Sanggul memilih hutang kepada saya sebesar 700 juta yang di mana itu membuat buat beli kapal Pak. Kemudian pihak Sanggul tidak bisa melunasinya dan dia dibayar oleh dan di mana akhirnya dia tidak bisa memenuhi kewajibannya dan diakibatkan dia melakukan investasi pada perusahaan kami, yaitu perusahaan PT Oleh Jaya Pak. Terima kasih untuk penjelasan pokok perkaranya. Kalau boleh saya lihat berkas-berkasnya? Tentu saja boleh Pak, ini ada berkas gabungan dari dua belah pihak, dari PT Oleh Jaya sama Sanggul Pak. Di situ udah beberapa case, mungkin Bapak nanti bisa pelajari lagi. Atau mungkin saya perlu berkas tambahan Pak? Untuk sementara saya pikir cukup ya. Saya perlu mempelajari dulu berkas-berkasnya. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Kita lanjutkan lagi di tanggal 14 Desember. Untuk waktunya nanti bisa fleksibel aja, tinggal saya menunggu waktu dan kalian. Baik. Jadi itu saya boleh tinggalkan ruangan ini. Iya, boleh. Baik. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Di sini kita akan melanjutkan pertemuan yang lain ya. Kita kemarin apa ya? Ini apa? Pembahasan buat berkas-berkas. Oh iya. Baik. Kalau boleh tahu ini siapa ya? Kok baru hadir pada pertemuan kali ini? Oh iya Pak, kebetulan karena ini Monika dan Suari selaku saksi saya dari pihak temuan. Untuk pihak pemohon apakah ada saksi yang mau dihadirkan? Tidak ada saksi. Iya, saya kemarin ada satu pertanyaan yang lupa saya tanyakan. Apakah kedua belah pihak ini sudah menjalani mediasi ya? Untuk mediasi dari kedua belah pihak sudah dijelaskan, namun Pak, Apa kalau beritahu kendala pada saat mediasi? karena kami tidak menemukan titik terang dan kami saling terus. Baik, boleh dikenalkan saudara saksi identitasnya? Baik, selamat siang Pak. Sebelumnya pertama nama saya Monika Naswari. Di sini saya diminta untuk menjadi saksi dari termohon yaitu PT Sanggul. Baik, untuk saudara saksi sendiri saya ada beberapa pertanyaan terkait perkara ini. Boleh diceritakan kronologi atau cerita ya, pengetahuan saksi itu seperti apa ya perkara ini? Baik, selamat sore Pak. Di sini perkenalkan sebelumnya saya Monika Naswari. Saya diminta untuk menjadi saksi dari termohon yaitu PT Sanggul. Begitu Pak. Sepengetahuan saudara saksi seperti apa perkara yang terjadi? Baik, sebelumnya Pak, di sini saya ingin menjelaskan kronologi sebelumnya bagaimana. Di sini PT termohon ini pernah membeli sebuah kapal yang dengan jumlah 700 juta. Nah, kemudian PT termohon ini tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar utang tersebut. Seperti itu Pak. Baik, saudara saksi sendiri di sini merupakan rekan kerja atau keluarga ya? Izin dijawab Pak, Pak. Di sini saya kebetulan rekan kerja yang cukup dekat dengan manajer dari. Jadi pada saat melakukan perjanjian, saudara saksi ada di situ ya? Saudara saksi juga? Saya ada Pak, jadi saya mengetahui isi perjanjian tersebut. Bagaimana dari pihak pemohon, apakah ada saran atau sampaikan? Kalau menurut saya dari transaksi sudah benar ya Pak, namun posisinya saat itu untuk tanda tangan perjanjian ataupun kontrak jual beli tersebut pihak saksi tidak ada di lokasi sejak pihak saksi sedang kamar mandi. Sepengetahuan saksi, kenapa kok bisa PT Sanggul ini terlambat untuk membayar sisa pembayaran? Jadi sebelumnya dari PT termohon sendiri ini sempat mengalami suatu masalah yang cukup besar sehingga membuat PT termohon sendiri ini telat dalam membayar utang tersebut atau kewajibannya tersebut.
saudara pemohon, saudara pemohon ini sudah menyampaikan alasan tersebut? Sudah, namun tidak sebegitu spesifik penjelasannya. Apa bisa diberikan alasannya? Cukup masuk akal. Namun hal seperti ini harus dikonfirmasi lebih intens sih Pak. Kalau seperti ini kan kita harus dari saksi. Saudara pemohon sendiri, apakah ada tambahan? Iya ada. Kebetulan saya ingin memperjelaskan kembali bahwa benar yang dikatakan saksi. Kalau salah satunya kebetulan perusahaan saya ini lagi ada problem, jadi ada urusan internal yang membuat saya sendiri itu telah untuk membayar utang saya kepada pemohon. Akan tetapi untuk bisa saya memperjelaskan lagi lebih lagi bahwa saya sudah memperjelaskan memberitahu informasi kepada pihak pemohon bahwa di sini kami sebagai pemohon itu sedang ada problem dalam perusahaan saya, mungkin dari pihak pemohon dan ataupun dari pihak saya sendiri kurang memperjelaskan sehingga menyebabkan pemohon ini salah paham pada pemohon. Baik, setelah saya menerima keterangan dari kalian berdua, saya kembalikan lagi kepada kalian. Apakah saudara pemohon memberikan sebuah keringanan atau alasan lain untuk saudara termohon bisa membayar sisa hutangnya? Untuk pertanyaan laporan substansi mungkin bisa saya berikan, tapi apakah bisa dilunasi dengan tepat waktu jika saya beri kesempatan untuk biar semua? Saya mengucapkan terima kasih kepada pemohon. Jika pemohon memberikan waktu untuk saya melunasi utang saya berjanji di depan saksi, pemohon dan Pak Arbiter, saya akan melunasi utang saya dengan tepat waktu dengan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Dengan itu cepat-cepatnya untuk saya memberikan waktu informasi. Jika hal tersebut terjadi lagi, apakah yang akan ada ini pada saya? Saya berjanji dan saya jamin bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Tapi untuk Bapak Arbiter, apakah kita bisa dibantu untuk membuat perjanjian tertulis? Baik, untuk perjanjian kemarin saya baca pada berita itu sudah ada kan ya perjanjian perihal penyelesaian perkara terkait perihal penyelesaian perkara itu sudah kalian buat untuk menyelesaikan apabila ada perkara ke proses arbitase. Mungkin nanti bukan saya, wewenangnya bukan saya, mungkin ada di kalian berdua aja buat perjanjian kesepakatan membayar piutang. Nanti boleh ada dijelaskan oleh saksi termohon atau saksi pemohon juga boleh dijadikan minimal 2 saksi. Terus setelah ini saya bisa untuk memperbekas Baik, untuk berkas selanjutnya mungkin saya tunggu hasil perjanjian tadi ya. Saya juga mau melihat batas waktu yang ada berikan sendiri kepada pihak termohon. Baik, apakah kita bisa bertemu lagi di minggu depan, saudara pemohon? Kalau saya bisa Pak, nanti mungkin bisa dibantu oleh pihak termohon, apakah minggu depan bisa dilanjutkan lagi? Iya bisa, tapi jika misalnya saya ada dan saya akan konfirmasi kepada pemohon. Untuk konfirmasinya mungkin bisa lebih cepat ya kami juga sebelum dari ya. Dan saya seperti itu ya Pak. Dan mungkin pertemuan selanjutnya saya sendiri dan Pak adanya saksi karena saya tidak membahas saksi waktu perjanjian tersebut saya tidak sendiri. Baik, untuk perjanjiannya nanti bisa di foto atau di video aja. Kalian membuat perjanjian sambil saya minta ada saksi ya, dengan perjanjian yang bisa ada saksi selain di polisi. Baik. Sekian, tidak apa-apa. Saya boleh menyampaikan terima kasih ya Pak. Karena sudah kalian menyampaikan ke saya melihat ada perjanjian ya. Tentu itu sangat perlu. Sekarang coba saya mau dari sekarang langsung coba dibaca. Perjanjian terkait dengan kami ya Pak. Perjanjian biasa nomor A11-PP-1-16-KP-04-01-2024 tentang penyelesaian sengketa perdata bisnis antara PT ORIJR dan PT Islam Group. Pada hari ini, di hadapan para pihak yang berdirikan baik telah disepakati sesuai dengan perjanjian arbitrase dan perincian sebagai berikut. Perangkat pemohon PT ORIJR yang beralamat di Jalan Simolowaru nomor 45 Surabaya Jawa Timur selaku pihak pertama diwakili oleh kuasa hukumnya. Kemudian termohon PT Islam Group yang beralamat di Jalan Andansari Surabaya Jawa Timur selaku pihak kedua dari kuasa hukumnya. Latar belakang kami yaitu para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa mengenai bahan prestasi dalam perjanjian utang piutang
yang berlaku di Badan Bani, Badan Administrasi Nasional Indonesia. Di sini dasar hukum yang akan digunakan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Administrasi dan Penyelesaian Sengketa. Poin 2, peraturan dan prosedur administrasi Bani yang berlaku. Ketentuan perjanjian administrasi Pak. Poin pertama, pendaftaran dan penunjangan pendidikan arbiter. Poin 1.1, pemohon telah mengajukan permohonan arbitrase di Bani dan menjadi Bapak Rangga Wahana SHMH selaku arbiter juga. Kemudian poin 1.2, termohon telah menyetujui penunjukan arbiter tersebut. Poin 2, jadwal sidang arbitrase. Poin 2.1, sidang pertama akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2024 bertepatan di tanggal Bani. Poin 2, jadwal sidang arbitrase. Poin 2.1, sidang pertama akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2024 bertempat di kantor Bani. Poin 2.2, bila sidang pertama adalah mediasi untuk mencari titik temu antara para pihak. Poin 3, proses persidangan. Poin 3.1, dalam sidang pertama para pihak melakukan sengketa melalui jalur arbitrase setelah sebelumnya mencoba menyelesaikan perkara melalui mediasi namun gagal mencapai kesepakatan bersama. Poin 3.2, agenda sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni tahun 2024 adalah pembuktian. Para pihak diwajibkan menyerahkan dokumen-dokumen bukti yang relevan dan menghadirkan para saksi. Poin 3.3, agenda sidang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024 adalah pembacaan putusan oleh majelis arbiter. Kemudian poin 4, keputusan arbitrase. Poin 4.1 menjelaskan bahwa arbitrase memutuskan sebagai berikut: 1. Termohon diwajibkan untuk membayar hutang sebesar 700 juta terhadap pemohon. 2. Pembayaran hutang tersebut dilakukan dalam 3 kali angsuran dalam jangka waktu tenor yang ditentukan, yaitu 3 bulan. Poin 3, ketentuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan putusan arbitrase ini dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Poin 5, kesepakatan para pihak. Poin 5.1, para pihak telah sepakat memutuskan untuk majelis arbiter dan tidak akan mengajukan untuk keberatan atau Bani sesuai ketentuan yang berlaku dalam arbitrase. Poin 6, akta perdamaian. Poin 6.1, sebagai tindakan dari Bani akan membuatkan akta perdamaian berdasarkan putusan arbitrase ini yang akan dikirimkan kepada para pihak sesuai alamat yang tertera dalam surat permohonan. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti tujuan untuk menyelesaikan sengketa dari jalur Bani dengan pemohon Bella Monica sebagai manajer PT Audio Jaya dan termohon dari Vanessa Dinanti Tifoni dan sebagai manajer PT Sandro dan Bapak arbiter Rangga Wahana selaku arbiter yang dia di Bani. Baik Pak, itu yang bisa saya sampaikan terkait perjanjian arbitrase. Baik, cukup. Silakan. Itu saya boleh tinggalkan tadi. Selamat sore, Ibu ya. Kita bertemu lagi untuk ketiga kalinya di sini. Saya akan mengecek ya kejadian yang kalian buat kemarin. Oh ya, ini udah Bapak buatkan. Dengan adanya kejadian ini, saya rasa kasus permasalahan sudah clear ya. Di sini jadi keputusan finalnya pihak pemohon memberikan batas waktu yang lebih panjang untuk pihak tergugat supaya bisa melunasi sisa pembayaran kapal tersebut ya. Saya butuh waktu ya untuk menulis putusan kali ini yang nantinya akan saya serahkan juga untuk pengesahan ke panitia pengadilan. Jadi saya butuh waktu sebelum itu kan kita bertemu lagi ya untuk saya bacakan dulu putusannya. Baik Pak, terima kasih ya. Ya Pak, saya bisa. Ya boleh silakan. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf sebelumnya arbiternya belum bisa hadir, jadi katanya sih ada kendala. Jadi saya akan menggantikannya sebagai pembacaan putusan. Boleh saya bacakan putusannya? Ya, silakan. Surabaya 17 Desember 2024 nomor 01/Bani/2024 perihal permohonan penyelesaian sengketa arbitrase. Kepada yang terhormat Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia Bani, Jalan Ketintan Baru nomor 8 nomor 10 Ketintan Kecamatan Gayungan di Kota Surabaya. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, kami selaku PT Audio Jaya yang selanjutnya akan diwakili oleh manajer perusahaan yang bernama Bella Monica beralamat Jalan Semolowaru nomor 45 Surabaya, Jawa Timur.
berdasarkan surat perjanjian nomor A11.U1-Garing-1796-KP-04.01-2022 berkisi tidak untuk dan atas nama PT Oreo Jaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa terhadap PT Stan Group beralamat Jalan Andarsari Tuban, Surabaya, Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon. Baik. Para pihak pemohon Bella Monica, tempat atau tanggal lahir Surabaya 20 Mei 1997, bertempat tinggal di Jalan Merpati nomor 4 RT 3 RW 5 Surabaya, Jawa Timur, memegang kartu tanda penduduk KTP nomor 330010708197800001. Pemohon selaku manajer dari PT Oreo Jaya, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jalan Sumulwaru nomor 45 Surabaya, Jawa Timur, yang dalam ini bertindak secara sah dan berwenang untuk mewakili perseroan. Untuk pihak termohon, Finansiar Dinanti Tifoni dan tempat dan tanggal lahir 11 Juni 1998, bertempat tinggal di Jalan Jayabaya nomor 19 Surabaya, Jawa Timur, memegang kartu tanda penduduk nomor KTP dengan 330010704177200009. Termohon selaku manajer PT Stan Group beralamat Jalan Andarsari Tuban, Surabaya, Jawa Timur. Dasar permohonan dalam kasus ini, pemohon menyatakan bahwa sengketa ini muncul dari hubungan prestasi dan perjanjian antara kedua belah pihak. Apabila dalam perjanjian terdapat clause arbitration, maka hal ini menjadi dalam legalitas pendaftaran sengketa ke Bani. Hal ini sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 dan pasal 4. Dengan sengketa 1, pemohon dari perwakilan PT Oreo Jaya dan termohon PT Stan Group telah membuat perjanjian utang piutang dengan nilai utang sebesar 700 juta rupiah yang jatuh tempo pada tanggal tertentu. Termohon gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang sesuai dengan ketentuan perjanjian yang mengakibatkan kerugian finansial dan operasional bagi pemohon. Para pihak telah mencoba menyelesaikan sengketa ini melalui mediasi, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak tercapai kesepakatan antara pemohon dan termohon. Termohon mengklaim bahwa wan prestasi disebabkan oleh kesulitan keuangan diakibatkan oleh faktor eksternal, termasuk penundaan pembayaran utang dari pihak ketiga, PT Maju Mundur, dan penurunan harga tambang di pasar. Yang 5, akibat wan prestasi oleh termohon, pemohon mengalami kesulitan dalam menjalankan operasional perusahaan dan menanggung kerugian material yang signifikan. Yang 6, pemohon dan termohon sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur arbitrase di Bani dengan harapan mendapatkan keputusan yang adil dan mengikat. Untuk tuntutan, pemohon menuntut agar termohon membayar utang sebesar 700 juta rupiah sesuai dengan perjanjian utang piutang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang nomor 2, membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pemohon akibat keterlambatan pembayaran utang oleh termohon, yang nilainya ditentukan berdasarkan perhitungan bunga keterlambatan sebesar 5%, dan dari jumlah utang terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggalnya pembayaran lunas. Yang pertanda tangan di bawah ini menghendaki dengan sungguh agar sengketa tersebut diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir oleh Bani menurut peraturan prosedur Bani. Pembacaan putusan dari saya sebagai perwakilan arbiter, saya resmikan ditutup. Terima kasih. Silakan meninggalkan tempat. Baik Pak, selamat sore. Saya ingin menyatakan tugas putusan kemarin. Saya selaku arbiter pada perkara utang PT Stan Group sama PT Oreo Jaya. Ini kemarin saya sudah membuat putusan. Saya ingin menyerahkan ke pihak pengadilan supaya diberi pengesahan atas putusan yang sudah saya buat.